Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Jumpa lagi dengan Kak Meta. Hari ini Kak Meta mau berkisah tentang pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan. Yuk kita dengarkan kisahnya. Lelaki Quraisy bernasab bagus. Lihat, pakaian yang dikenakan Utsman sungguh bagus dan bermutu tinggi. Sangat cocok dengan perawakan yang gagah. Puji seseorang saat melihat Utsman bin Affan berjalan. Jubahnya terlihat sangat halus. Sorban yang dikenakannya juga sangat bersih. Tambah yang lain. Jubah panjang tampak menutupi kulitnya yang berwarna putih kemerahan. Seperti orang Arab pada umumnya, sehelai sorban yang selalu dipakainya. Rambutnya pendek di atas telinga. Tulang rahangnya kekar dengan langkah pasti. Utsman berjalan menuntun unta yang membawa barang dagangannya. Meski terlihat lelah, ia tetap tersenyum. Sederet gigi depan dengan rapi tampak indah dipandang, berpadu dengan hidungnya yang mancung dan janggut tebal. Hal itu semakin menambah ketampanannya. Utsman adalah seorang lelaki Quraisy yang nasabnya bagus. Ia pun sangat memahami mana yang baik dan yang buruk. Ia sering didatangi orang-orang Quraisy yang minta solusi. Ilmu dan pengalaman Utsman membuat kaum Quraisy sangat percaya kepadanya. Kepercayaan itulah yang melahirkan rasa cinta tulus kaum Quraisy kepadanya. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah penyerahan tentara gajah, tepatnya di Thaif, kota subur dekat Mekah. Tahun 576 Masehi. Artinya, ia lebih muda sekitar 6 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman keturunan Quraisy dari Bani Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Abdu Manaf. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Ali al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ayah Utsman, Affan bin Abi al-Ash, meninggal dunia pada masa sebelum Islam. Ibunya bernama Arwa. Ia adalah putri dari Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Utsman termasuk yang memeluk Islam saat Islam itu sudah banyak didakwahkan. Ia ikut hijrah ke Madinah dan menetap di kota Nabi hingga wafat. Ia wafat pada masa pemerintahan putranya sendiri, Utsman bin Affan. Utsman dikenal sebagai seorang saudagar kaya raya. Ia pedagang yang sukses. Kekayaan ternaknya lebih banyak daripada kekayaan orang Arab lainnya. Namun, kekayaan tidak menjadikan Utsman sombong dan ingkar. Suatu ketika, Utsman diajak seorang pemuda Quraisy untuk minum khamar. Minuman ini menyenangkan. Wahai Utsman, kamu bisa menghayal sambil bernyanyi sesukamu, bujuk si pemuda. Namun dengan tegas, Utsman menolak bujukan itu. Aku tidak suka bernyanyi. Tidak pula panjang angan-angan. Aku tidak pernah minum khamar atau berzina. Sungguh, aku tidak akan melakukan itu. Utsman memang hidup di tengah-tengah gelombang kemusyrikan. Penyembahan berhala merajalela di lingkungannya. Akan tetapi, ia memilih melepaskan diri dari keburukan jahiliyah itu. Ia berupaya keras menjauh dari kehidupan dan kebiasaan sesat. Lebih dari itu, ia selalu terlibat dalam memperjuangkan kebenaran. Itulah sebabnya Utsman bin Affan selalu tertarik mencari tuntunan agama yang tepat. Saat Islam datang, ia termasuk salah seorang yang tertarik kepada agama tersebut. Lantas, bagaimana proses keislaman Utsman? Keislaman Utsman. Siang itu matahari bersinar terang, panasnya menyengat. Kulit wajah Utsman yang putih terlihat mengkilat. Saat itu ia tengah dalam perjalanan dagang menuju Syam. Perjalanan dagang menuju Syam memang menjadi salah satu kegiatan usaha Utsman. Di Syam dagangannya banyak terjual. Ia pun selalu mendapatkan keuntungan melimpah. Suatu hari di tengah perjalanan antara Ma'an dan Al-Zarqa, mereka berhenti. Rasa lelah mendera mereka. Utsman duduk di bawah sebuah pohon. Semilir angin di tengah padang pasir membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Sebuah suara bergema tepat di telinganya.
Wahai orang-orang yang tidur, bangunlah, lekaslah bergerak, karena Ahmad, utusan Allah, telah muncul di Mekah. Utsman terbangun dari tidur. Ia terus memikirkan mimpinya. Bahkan hingga tiba di rumahnya, ia sangat yakin akan kebenaran berita dalam mimpi itu dan penasaran dengan sosok Ahmad. Sampai di Mekah, Utsman bertemu dengan bibinya, Suda binti Quraisy, seorang wanita cerdas dan tegas meski sudah berusia lanjut. Sang bibi tiba-tiba saja berucap, "Dengar Utsman, Muhammad bin Abdullah adalah benar seorang utusan Allah. Ikutilah ia agar engkau tidak tertipu dan tersesat." Benarkah? Tanya Utsman penasaran. Tidak perlu engkau ragukan lagi kebenaran yang dibawa Muhammad. Ia diutus untuk melenyapkan kebiasaan menyembah berhala. Turutlah berjuang bersamanya agar kemuliaan dunia dan akhirat kelak kau dapatkan, papar bibinya. Utsman menemukan titik terang. Berita sang bibi menjelaskan semua isi mimpinya itu. Rupanya, nama Ahmad yang dimaksud dalam mimpinya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Penasaran, Utsman lantas bergegas menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di rumah Abu Bakar, ia segera menceritakan tentang mimpi dan ucapan sang bibi. Wahai Utsman, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki teguh yang sangat mengerti tentang kebenaran dan kebatilan. Benar, Muhammad adalah utusan Allah. Ia mengajak kita untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Tutur Abu Bakar meyakinkan. Apalagi yang diajarkan oleh Muhammad? Tanya Utsman. Muhammad mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, menghargai sesama, berlaku adil, dan melakukan kebaikan lainnya. Jelas Abu Bakar. Jika begitu, tolong antarkan aku menemui Muhammad. Kemudian, keduanya berangkat menemui Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar pun segera mengutarakan maksud kedatangan Utsman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Utsman dan bersabda, "Wahai Utsman, sambutlah Allah demi meraih syurga. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan kepada seluruh manusia." Utsman langsung berkata, Demi Allah, setelah aku melihatmu, mendengar sabdamu, sungguh hatiku langsung merasa tenang dan aku tidak akan mampu berpaling dari agamamu. Selanjutnya, Utsman mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, Utsman berusia 34 tahun. Ia adalah orang keempat paling awal masuk Islam dan termasuk bagian as-sabiqunal awwalun. Kaum beriman demikian senang dengan keislaman Utsman. Akan tetapi, tantangan yang dihadapinya ternyata luar biasa. Ada sebagian orang yang tidak menyukai keislaman Utsman. Siapakah mereka? Tantangan Islam dan tekad Utsman. Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab dengan hartaku dan anak-anakku. Salah seorang tokoh Quraisy itu berteriak-teriak. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang banyak. Teriakan itu adalah bentuk kekesalannya. Banyak kaum Quraisy yang kemudian memeluk ajaran keponakannya, Muhammad bin Abdullah. Siapakah sesungguhnya tokoh yang termasuk paman Rasulullah SAW itu? Tidak semua orang mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Banyak di antara keluarganya malah kemudian memusuhinya. Mereka bahkan kerap menyakiti Rasulullah SAW dan pengikutnya. Salah seorang yang menentang ajaran Rasulullah itu adalah pamannya sendiri. Ya, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya Abu Utaibah. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Abu Lahab tidak sendiri. Istrinya pun turut serta dalam penolakan itu. Namanya Aura. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Jamil. Nah adik-adik, insya Allah pada kesempatan yang lain Kak Meta akan melanjutkan kisah ini. Bagaimana tantangan sahabat Utsman bin Affan ketika
setelah masuk Islam. Kalian tunggu ya kisah selanjutnya.